Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kekuatan yang daripada-Mu, yang telah memampukan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 42 sampai 43. Tertulis demikian. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam sebuah negara ada yang namanya hierarki peraturan. Ada urutan, peraturan tertinggi sampai peraturan yang terendah. Peraturan gubernur misalnya, itu posisinya lebih rendah daripada peraturan presiden. Dan peraturan presiden lebih rendah daripada undang-undang dasar. Artinya apa? Artinya bahwa peraturan gubernur tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden. Demikian juga peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Dalam kehidupan kita, saudara, kita punya kehendak. Tapi kehendak kita, aturan kita, keinginan kita tidak boleh bertentangan dengan kehendak, aturan dan keinginan Tuhan. Sebab yang paling tinggi, yang tertinggi di atas segalanya adalah aturan Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Dalam Lukas 22 ayat 42 sampai 43 ini tertulis, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Di malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus ada bersama dengan para muridnya di Taman Getsemani. Dan di Taman Getsemani itu Tuhan Yesus berdoa. Dalam keadaannya sebagai manusia, Dia berdoa kepada Bapa di surga. Dan di sini kita melihat ada satu pergumulan yang hebat yang dialami oleh Tuhan Yesus secara pribadi. Apakah Dia melakukan kehendak Bapa? Artinya menyelesaikan misi sampai ke atas kayu salib, atau menghindari kayu salib dalam artian membiarkan kehendaknya pribadi sebagai manusia yang terjadi. Tapi di sini kita melihat satu teladan yang luar biasa dari Tuhan Yesus, bahwa di dalam pergumulannya yang hebat, Tuhan Yesus menundukkan kehendaknya kepada kehendak Bapa. Kehendaknya Dia serahkan dan Dia merelakan kehendak Bapa yang terjadi. Ini adalah teladan yang luar biasa buat kita manusia. Kehidupan Kristus sebagai manusia menjadi teladan buat kita. Khususnya dalam hal ini, bagaimana kita menyerahkan kehendak kepada Tuhan. Kita tidak lagi menuntut hak kita. Kita tidak menuntut agar keinginan atau kehendak kita yang terjadi. Tapi kita tunduk dan taat pada kehendak Tuhan, sekalipun itu tidak mengenakan buat diri kita. Tidak mudah untuk menyerahkan kehendak kita. Tidak mudah untuk tunduk, untuk submit pada kehendak Allah. Dibutuhkan hati yang berserah, merelakan hak kita kepada Tuhan, merelakan segala sesuatu di hidup kita
agar kehendak Tuhan itu yang terjadi atas kita. Seringkali kita bergumul, kita ingin kehendak kita, keinginan kita yang terjadi. Tapi di sini saudara, sekali lagi kita belajar satu hal yang luar biasa. Bagaimana kita harus berserah agar kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada kekuatan yang luar biasa ketika kita menyerahkan kehendak kita dan mengizinkan kehendak Tuhan terjadi atas kita. Di ayat 43 kita perhatikan, seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Tuhan Yesus dan memberi kekuatan kepadanya. Dalam kondisinya sebagai manusia, Tuhan Yesus juga mengalami kelemahan seperti kita, secara fisik, secara mental. Untuk menghadapi salib, untuk mengorbankan dirinya, itu bukan hal yang mudah. Apalagi sebagai Allah, dia harus merendahkan dirinya, melepaskan egonya, melepaskan kemuliaannya, dan menjadi hina. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus saja mau merelakan kehendaknya, tidak terjadi, bagaimana dengan kita? Biarlah kita tunduk pada kehendak Tuhan, agar kehendak Tuhan itu yang terjadi atas kita. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Dan ketika kita berserah, maka ada kekuatan yang memampukan kita untuk menjalani semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Memberikan kami kekuatan untuk berserah kepadamu Tuhan. Kami banyak keinginan, kami banyak kehendak, ada banyak rencana kami. Tapi kami sadari kehendak-Mu lebih tinggi, rencana-Mu lebih tinggi, keinginan-Mu lebih tinggi daripada segala keinginan, kehendak dan rencana kami. Kami sadar kami harus tunduk dan taat kepada setiap kehendak-Mu, taat kepada setiap peraturan-Mu, taat kepada setiap perintah-Mu. Pimpinlah kami Roh Kudus, agar hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit, yang dalam pergumulan, agar kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu yang ajaib terjadi atas setiap kami. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan curahkanlah rahmat dan kasih karunia-Mu, agar setiap orang mengalami anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.